रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जाने चाहिए मिले जन्मों का हमराही बोले हमने सारी चूड़ियां रात. Halo sahabat Mandalika Film 21, semoga kesuksesan senantiasa menyertai hidup Anda. Film kali ini berjudul Dil Dadak Nedo yang rilis tahun 2015 lalu. Film ini diperankan bintang kenamaan India Anil Kapoor sebagai Kamal Mehra, Saif Ali Shah sebagai Nilam Mehra, Priyanka Chopra sebagai Ayesha, Ranveer Singh sebagai Kabir, Anushka Sharma sebagai Farah Ali, dan Farhan Akhtar sebagai Sani. Film bertema keluarga yang satu ini sangat sayang untuk dilewatkan. Penasaran dengan ceritanya? Yuk simak video ini sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya. Kamal Mehra adalah pengusaha yang mempunyai perusahaan Aika di Delhi. Bersama istrinya, mereka berjuang bersama-sama dari nol. Namun setelah sukses, mereka kehilangan cinta satu sama lain. Walau hubungannya bermasalah, mereka selalu terlihat mesra di depan teman-temannya. Mereka bahkan akan merayakan pesta pernikahan yang ke-30 di sebuah kapal pesiar dan mengundang keluarga serta teman-temannya. Putri pertama mereka bernama Ayesha tinggal di Mumbai setelah menikah. Dia merasa sedih karena di kartu undangan yang mereka buat tidak disertakan namanya. Menurut Kamal, putrinya yang telah menikah telah menjadi hak suaminya. Ayesha adalah anak mereka yang cerdas. Tanpa bantuan siapapun, dia berhasil membangun perusahaannya sendiri. Sementara itu, Kabir anak keduanya yang manja dan kekanak-kanakan, selalu dia anggap belum mampu mewarisi perusahaannya. Kabir mengendarai pesawat pribadinya setiap kali dia merasa sedih. Kabir datang ke rumah Ayesha dan suaminya bernama Manaf. Saat makan malam, Kabir menggoda sepupu Manaf hingga membuat Manaf kesal. Kabir dan Manaf sama sekali tidak cocok. Ayesha bahkan tidak bisa membela Kabir karena tekanan dari Smita, ibu mertuanya. Kabir merasa jika dirinya bukan bagian dari keluarga Mehra karena dirinya tidak mampu menjadi pewaris Aika. Untuk membujuk anak kesayangannya, Nila menanyakan apa yang diinginkan Kabir. Kabir berharap ayahnya tidak menjual pesawatnya. Saat sedang makan, Nila mengatakan pada suaminya jika dia ingin menjual sahamnya untuk membelikan Kabir pesawat yang akan dijual suaminya. Kamal marah karena Nilam terlalu memanjakan Kabir. Kamal mengungkit bagaimana susahnya dulu dia memulai usahanya. Bahkan dia pulang pergi bekerja menggunakan bis dan tidak mengganti sepatunya yang telah usang. Pertengkaran di antara mereka tidak terelakkan. वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं? तुम्हारे पैसे, तुम्हारे पास. Kini keadaan Aika diambang kebangkrutan. Untuk menyelamatkan perusahaannya, mereka memiliki ide untuk menikahkan Kabir dengan pewaris keluarga Sud bernama Nuri. Hingga perusahaan tetap bisa ditangani keluarga mereka. Mereka mengundang keluarga Sud meski mereka tahu dia bermusuhan dengan keluarga Kana, salah satu teman yang masuk dalam daftar undangan pesta pernikahan mereka. Bersama keluarga dan teman-temannya, keluarga Mehra berencana akan berlayar selama 10 hari. Nila mulai mencoba mendekatkan Kabir dengan Nuri. Suatu malam, Kabir dan Ayesha mengobrol sambil ditemani Pluto, anjing kesayangan mereka. Manaf datang dan menyalahkan Kabir yang mengajak Pluto naik ke kasurnya. Kabir keluar dari kamar Ayesha, dia berniat untuk berenang. Dia bertemu seorang gadis bernama Farah Ali. Mereka tidak bertegur sapa, namun hanya saling melihat. Keesokan harinya, Kabir bertemu Farah yang merupakan seorang penari di kapal pesiar tersebut. Usai
Usai Farah menari, Kabir menemuinya. Dia meminta Farah menemuinya di suatu tempat dan dia akan menunggunya. Beberapa lama, Kabir menunggu namun Farah tidak datang. Tidak menyerah, Kabir menemui Farah di tempat latihan dance. Farah berjanji menemuinya di suatu tempat, lalu meminta Kabir pergi. Aturannya penari seperti mereka tidak boleh memiliki hubungan dengan tamu selama berlayar. Farah melanggar aturan itu dan menemui Kabir. Mereka kemudian berkenalan. Mereka mulai dekat. I hate video games. What? Lame. Cycle race में हाथ में fracture. 16 साल toe fracture. Farah menceritakan jika dirinya sangat menyukai menari. Namun yang keluarganya tahu adalah menikahkan anak perempuannya dan bekerja di dapur. Farah kemudian kabur ke London dan bekerja untuk membiayai kelas menarinya. Kabir salut dengan keberanian Farah. Fearless Farah. Di tempat lain, Manaf meminta Ayesha melayaninya. Ayesha berusaha menolak karena dirinya merasa sangat lelah. Melihat Manaf kecewa, Ayesha terpaksa melayani hasrat suaminya. Sementara itu, Nuri anak keluarga Sud dan Rana anak keluarga Kana mulai merasa saling tertarik meski orang tua mereka saling bermusuhan. Mereka menghabiskan malam bersama. Saat kembali ke kamar, Naina ibu Nuri menunggunya untuk menanyakan kemana saja Nuri sampai larut malam. Nuri mengaku jika dia bersama Kabir. Naina menceritakan kejadian itu pada suaminya. Bagi Naina, pernikahan Nuri adalah yang terpenting karena dulunya Nuri pernah gagal menikah. Lalit Sud, ayah Nuri, kurang setuju karena perusahaan keluarga Mehra sedang diambang kebangkrutan. Mereka lalu melihat Nuri bersama Kabir. Dengan berat hati, Lalit setuju untuk menjodohkan anaknya. Nuri menceritakan pada Kabir jika semalam dia bersama Rana. Namun Nuri berbohong pada ibunya jika dia bersama Kabir. Nuri meminta Kabir merahasiakan hal tersebut. Akhirnya, Kabir juga meminta Nuri untuk berbohong. Jika ada yang menanyakan keberadaan dirinya, Kabir meminta Nuri mengatakan jika dia bersama dirinya. Kabir kemudian pergi menemui Farah dan mereka menghabiskan malam bersama. Lalit Sud kemudian bicara pada Kamal mengenai rencana perjodohan anak mereka. Kamal lalu memberitahu Kabir jika mereka akan menjodohkannya dengan Nuri. Dan sebagai imbalannya, pesawat Kabir tidak akan dijual. Kabir setuju untuk dijodohkan. Ayesha datang dan meminta Kabir berpikir kembali untuk tidak menikah dengan orang yang tidak ia cintai seperti dirinya. Karena dia tidak akan pernah bahagia. Bahkan sekarang dia menginginkan perceraian. Ayesha tidak sengaja mengungkapkan keinginannya untuk bercerai di depan orang tuanya. Sementara itu, Sani putra dari manajer Kamal bernama Amris tiba di kapal. Terungkap bahwa Sani dekat dengan Ayesha saat remaja. Kamal Mehra yang tidak senang dengan hubungan mereka mengatur Sani belajar di Amerika untuk memisahkan Ayesha dari Sani. Kini Sani merupakan seorang jurnalis terkenal. Selain itu, Sani juga sangat dekat dengan Kabir. Saat bermain tenis dengan suaminya, Ayesha sangat emosional setelah bertemu Sani. Hingga beberapa kali bola tenisnya mengenai Manaf. Suatu hari, keluarga Mehra kedatangan tamu. Kamal sangat lengket dengan salah satu tamu wanitanya hingga membuat Nilam cemburu. Nilam meminta Kamal menjaga sikapnya selama di pesta pernikahan mereka dan tidak membuatnya malu. Kamal tidak terima dan mengatakan jika Nilam berlebihan. Kabir, Nuri, dan Rana menyusun rencana. Kabir akan bertunangan dengan Nuri supaya keluarga mereka bahagia. Setelah pertunangan, Kabir akan mencampakkan Nuri hingga Nuri berusaha bunuh diri. Di saat seperti itu, Rana datang menjadi pahlawan yang siap menikahi Nuri. Sedangkan Kabir akan berbohong pada keluarganya jika Nuri mencintai pria lain.
Sedangkan dia menikahi Nuri hanya untuk perusahaan dan kebahagiaan keluarganya. Namun pada akhirnya dia jatuh cinta pada Nuri. Untuk kebahagiaan Nuri, dia rela melepaskannya dengan pria yang dicintainya. Dia berharap orang tuanya iba dan akan menghiburnya dengan tidak menjual pesawatnya. Ayesa menyampaikan pada Manaf jika dia ingin bercerai. Dia mengaku meski sudah mencoba mencintai Manaf, namun dia tidak bisa mencintainya. Dan kini dia akan berhenti berpura-pura. Manaf menangis menemui ibunya. Keluarga Ayesa dan Manaf bertemu untuk membicarakan hal ini. Orang tua Ayesa tidak setuju dengan perceraian anaknya karena dianggap akan mencemarkan nama baik mereka. Dan di keluarga mereka tidak akan pernah ada yang bercerai. Kamal mengancam jika Ayesa tetap ingin bercerai, dia meminta Ayesa jangan pernah kembali ke rumahnya. Namun Ayesa tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Manaf. Lalu kemudian pergi dari pertemuan itu. Melihat kesedihan Ayesa, Kabir menemui ayahnya. Dia mengancam jika Ayesa tidak boleh pulang, maka dia juga tidak akan pulang dan pergi. Kamal mengatakan pergi saja. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Kabir tanpanya. Karena selama ini Kabir tidak memiliki pencapaian apapun dalam hidupnya. Karena belum ada yang percaya Lalitsuth akan berinvestasi di perusahaan Aika, Kamal memutuskan untuk menyebar informasi melalui saudaranya bernama Indu atas pernikahan Kabir. Indu mulai menyebar informasi mengenai rencana pernikahan Nuri dan Kabir. Selain itu, dia juga membahas mengenai rencananya untuk menikahkan anaknya Divya dengan Sani. Ayesa datang dan mendengar itu, lalu dia marah. Dia meminta supaya mereka berhenti ikut campur masalah pribadi anak-anaknya. Ayesa datang pada Sani. Dia meminta Sani untuk menolak jika dijodohkan dengan Divya sepupunya. Sani mempertanyakan urusan Ayesa yang ikut campur padahal dirinya telah menikah. Ayesa mengatakan dia tidak akan menikah jika Sani tidak meninggalkannya kuliah di Amerika, hingga dia terpaksa menikahi Manaf atas permintaan orang tuanya. Ayesa marah waktu Sani tidak mau kembali setelah mengetahui dirinya dipaksa untuk menikah. Sani menjelaskan mereka bisa saja menikah jika Ayesa mau menunggunya. Dia hanya anak dari manajer ayahnya. Jika mereka kawin lari, lalu apa yang akan terjadi pada ayahnya? Dia berencana menjadi orang sukses hingga layak dan diterima menjadi suami Ayesa. Mendengar itu, Ayesa mencium Sani. Setelahnya, Ayesa merasa apa yang dilakukannya adalah kesalahan. I'm sorry. So is that it? Kabir mengajak Farah bersamanya. Beberapa teman Nilam datang dan mengucapkan selamat pada Kabir atas rencana pernikahannya bersama Nuri. Kabir tidak tahu bahwa informasi yang menyebar adalah dirinya akan langsung dinikahkan tanpa bertunangan. Farah yang marah mendengar itu lalu pergi. Ayesa dan Kabir mengejarnya. Farah benar-benar marah. Dia tidak mau mendengar penjelasan Kabir. Dia merasa dipermainkan. Ayesa kecewa pada Kabir yang setuju menikahi Nuri hanya supaya pesawatnya tidak dijual. Rana meminta penjelasan kepada Nuri mengenai kabar pernikahannya. Nuri berhasil meyakinkan Rana dan mereka bermesraan. Kamal datang dan melihat mereka. Kamal kini merasa kesakitan dan segera mendapat penanganan medis di kapal. Istri dan anak-anaknya merasa sangat khawatir. Ayesa bahkan menyalahkan dirinya yang membuat ayahnya depresi. Dokter keluar dan memberitahu jika Kamal hanya mengalami masalah di perutnya, dan itu bukan penyakit yang perlu dikhawatirkan. Nilam masuk dan memarahi Kamal yang tidak memikirkan dirinya jika terjadi sesuatu padanya. Kamal melihat istrinya menangis mengkhawatirkannya. Ayesa dan Kabir masuk menemui Kamal. Kamal mengatakan kepada Kabir bahwa dia telah melihat Nuri bersama dengan Rana.
dan memintanya untuk tidak berhubungan dengan Nuri lagi. Kabir mengaku kepada keluarganya bahwa dia telah mengetahui hubungan pasangan tersebut selama ini. Sedangkan dia telah jatuh cinta pada Farah yang bekerja sebagai penari di kapal itu. Kabir juga mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan bisnis keluarganya dan meminta mereka mempertimbangkan Ayesha yang hebat dalam berbisnis. Sedangkan dia akan mengembangkan bakatnya dalam penerbangan. Selain itu, Kabir berusaha membujuk orang tuanya untuk membiarkan Ayesha melanjutkan perceraiannya, sebab dia tidak bahagia dalam pernikahan tersebut. Tetapi Kamal dan Nilam masih menolak. Karena marah, Kabir mengungkapkan kepada ayahnya bahwa ibunya, Ayesha, dan dirinya sendiri sadar akan usaha ibunya yang telah menanggung perselingkuhan Kamal dan menderita secara emosional. Mendengar itu, ibunya sangat marah dan mengusir Kabir, namun Kabir tidak mau pergi. Kamal lalu bertanya kepada Nilam mengapa dia tidak menceraikannya setelah tahu dirinya berselingkuh. Nilam menjelaskan bahwa dia tidak punya pilihan sebab keluarganya tidak akan menerimanya kembali. Dia takut akan mencemarkan nama baik keluarganya. Kamal menyadari kesalahannya dan dia menanyakan apakah Nilam mau memaafkan dan menerimanya kembali. Saat berusaha mendamaikan Manaf dan Ayesha, Kamal melihat Manaf dan ibunya memperlakukan putrinya dengan tidak baik. Manaf yang tersinggung dengan Kabir memaksa Ayesha pergi dengannya. Tidak terima perlakuan Manaf, Kamal mencekik leher Manaf dan akan menghancurkannya jika dia berani menyakiti putrinya. Lalu Kamal meminta kepada Manaf dan ibunya untuk segera pergi. Kamal lalu setuju dengan perceraian tersebut dan meminta maaf kepada Ayesha. I'm sorry. Kabir berusaha membujuk Farah untuk memaafkannya, karena dia tidak bermaksud berbohong kepadanya. Farah meminta Kabir pergi dan tidak mengganggu dirinya yang sedang bekerja. Suatu ketika, Farah dipecat dari pekerjaannya karena melanggar peraturan di mana dirinya berhubungan dengan seorang penumpang. Dia diperintahkan untuk meninggalkan kapal tersebut. Kabir mengetahui mengenai hal ini setelah kapal terus berlayar. Kabir meminta kapal dihentikan, namun itu tidak mungkin jika mereka tidak punya alasan yang kuat. Kabir memaksa dan marah-marah. Sani datang menenangkannya dan memberitahunya kapal akan berhenti jika dalam keadaan darurat, tapi tentu ada prosedurnya. Entah apa yang ada di kepala Kabir, dia berlari dengan cepat dan memberitahu Sani jika Ayesha akan bercerai. Lalu dia melihat Nuri dan Rana. Kabir menjalankan rencananya yang dulu. Dia mengungkapkan di hadapan semua orang jika dia tidak ingin menikahi Nuri karena mencintai wanita lain. Nuri kemudian pura-pura pingsan. ललित अंकल उनको इसके बारे में Kabir mendekati ayahnya dan meminta ayahnya untuk mendukungnya dan mau menjadi skocinya. Ayahnya setuju. Kabir melompat dari kapal. Orang tuanya sangat khawatir dan meminta kapal dihentikan. Takut anaknya ditangkap oleh petugas kapal hingga tidak bisa menyusul Farah. Dengan bantuan Sani dan keluarganya, akhirnya mereka mendapatkan skoci untuk dapat menyelamatkan Kabir. Pada saat hendak pergi, Ayesha bertanya pada Sani apakah dia akan menunggunya. Dan Sani menjawab dia sanggup menunggu Ayesha selamanya. Keluarga tersebut lalu menolong Kabir. Mereka menuju pantai sambil dikejar oleh awak kapal. Mereka sadar jika setelah itu mereka akan ditangkap. Namun mereka akan mengurusnya nanti setelah mengantarkan Kabir sampai pada tujuannya. Dalam kondisi ini, untuk pertama kalinya keluarga Mehra kompak dan terlihat bahagia. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.